Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima SPD dari SMP Negeri 2 Simpenan Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Marni Hartati MPD dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati SPD MMPD. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif, kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Si antar materi, paradigma dan visi guru penggerak antara modul 1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Guru penggerak merupakan guru yang dijadikan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik ibarat menanam padi, memupuk dengan kesabaran, merawat dengan keikhlasan untuk menghasilkan generasi yang baik. Pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan adalah tempat persembahyan segala benih-benih kebudayaan. Mendidik dengan sistem among ingar sosung tulodo ing madyo mangun karso dan tuturi handayani. Pendidikan yang menghamba pada anak, asimilasi budaya menganut konsep trikon. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi sebagai rekan sejawat atau guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Visi didasari dari impian guru pada murid. Dari impian tersebut, guru bisa membuat rencana dan alur untuk mencapai sebuah impian dengan menghitung aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran atau sering disebut atap dan prakarsa perubahan. Guru membuat prakarsa perubahan dengan sebuah manajemen inquiry apresiatif atau IA, yakni dengan menerapkan tahapan-tahapan bagja bertujuan untuk menjaga daya dan kekuatan simultan. Alur inquiry apresiatif IA dari bagja sendiri adalah dengan cara buat pertanyaan atau define, ambil pelajaran atau discovery, gali mimpi atau dream, jabarkan rencana atau design, dan atur eksekusi atau deliver. Dari manajemen inquiry apresiatif bagja akan melahirkan prakarsa-prakarsa perubahan yang sudah terencana dan siap dengan aksi nyatanya yang akan menjadikan sebuah perubahan yang positif sesuai dengan visi guru penggerak dan tujuan pendidikan nasional. Perubahan-perubahan positif yang dibentuk oleh prakarsa tersebut menciptakan terwujudnya budaya positif di sekolah. Modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul 1.4 ini saya telah memahami bagaimana mengelola penyimpangan akan nilai-nilai universal, keyakinan sekolah, dan bagaimana guru mengambil peran dalam kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Berikut beberapa materi yang dipahami pada budaya positif, yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Di dalamnya ada miskonsepsi tentang makna kontrol, miskonsepsi makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di dalamnya terkandung motivasi perilaku seseorang, hukuman dan penghargaan, dan restitusi tersandra oleh penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bagaimana peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dimulai dari pemahaman diri sendiri, kemudian penyebaran pada rekan sejawat tentang keyakinan kelas.
5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Penyebaran ini saya lakukan dengan metode persuasif atau 4 mata, sehingga nantinya penerapan disiplin positif bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian merambah pada warga sekolah dengan tujuan yang dapat menumbuhkan budaya positif yang termotivasi dari dalam hingga membentuk karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. 2. Teori kontrol. Pada dasarnya yang bisa mengontrol seseorang adalah seseorang itu sendiri. Seseorang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada diri seseorang sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar, dan setiap kebutuhan dasar seseorang itu berbeda. 3. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi bisa berasal dari eksternal dan internal. Motivasi eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan motivasi internal bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang berasal dari internal yang akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka sadar dengan keyakinan mereka sendiri dan tidak terpengaruh pada ketidaknyamanan, hukuman, imbalan, atau penghargaan. 4. Hukuman dan penghargaan. Pada dasarnya hukuman dan penghargaan itu sama, hanya hukuman lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif, sedangkan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku murid pada hal positif. Hukuman mengontrol perilaku seseorang dengan sifat memaksa, menyakitkan, dan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Namun, penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi, di mana dalam jangka waktu tertentu hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. 6. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer pada diri manusia. Pada dasarnya, setiap murid yang menyimpang dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah keyakinan, pada dasarnya murid tersebut tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan penguasaan atau freedom, kesenangan atau fun, penguasaan atau power. 7. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. 8. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dalam menciptakan restitusi, perlulah beberapa tindakan yang saling berkaitan satu sama lain.
ada 3 tindakan yang saling berkaitan dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga dari 3 tindakan dalam restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Tujuan dalam segitiga restitusi adalah membimbing murid berdisiplin positif dengan motivasi yang berasal dari dalam atau internal. Tahapan-tahapan pada pendekatan segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. 2. Validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. 3. Menanyakan keyakinan atau seek and believe. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, hukuman dan penghargaan. Pada awalnya saya meyakini bahwa hukuman adalah sesuatu tindakan yang sangat saya hindari, karena dengan hukuman bisa mematikan motivasi murid, dan justru saya sangat meyakini bahwa penghargaan adalah suatu tindakan yang dapat memotivasi murid sebagai bentuk apresiasi tentang perilaku baik kepada murid. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, hukuman dan penghargaan sama-sama bisa mematikan motivasi intrinsik murid. Dan pada jangka waktu tertentu penghargaan akan membuat murid ketergantungan. 2. Keyakinan dan peraturan kelas. Pada awalnya saya mendewakan peraturan. Peraturan kelas itu adalah suatu sistem yang sangat efektif untuk mengatur murid agar nantinya murid bisa berdisiplin positif sesuai dengan koridor peraturan kelas. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4, peraturan justru tidak efektif dalam menciptakan budaya positif. Peraturan hanya berasal dari motivasi eksternal yang nantinya akan bersifat ketergantungan pada suatu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas merupakan motivasi yang bersumber dari dalam, sehingga ada atau tidak adanya peraturan, murid akan melakukan dan menerapkan disiplin positif sesuai dengan keyakinannya. 3. Segitiga restitusi. Hal yang paling menarik ketika pada tahapan menstabilkan identitas, ketika seorang guru berkata pada murid bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti melakukan kesalahan, sehingga dari kalimat yang diucapkan oleh guru, murid bisa mengubah identitas mereka dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sedangkan yang sering saya lakukan biasanya menyudutkan murid dengan membahas berbagai aktivitas penyimpangan mereka dari beberapa sudut pandang. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan paradigma tentang hukuman dan penghargaan. Semula saya beranggapan bahwa penghargaan adalah langkah efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Ternyata untuk membangun budaya yang positif harus berawal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, perubahan teori kontrol. Awalnya saya beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid dengan daya dan upayanya. Ternyata guru dapat mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Yang dapat mengontrol murid sebenarnya murid itu sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun pada sejatinya murid mengizinkan dirinya dikontrol. Dari hal tersebut butuh motivasi intrinsik dari murid untuk menciptakan keyakinan kelas agar murid bisa melakukan sesuai dengan motivasi dari dalam. Perubahan segitiga restitusi. Semula saya menyelesaikan kasus penyimpangan dengan cara mengintervensi murid dengan menunjukkan sisi-sisi kesalahan dari berbagai sudut pandang. Sekarang keyakinan saya berubah dengan menstabilkan identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Hambatan dan tantangan saya masih berbenturan pada beberapa guru yang masih berparadigma bahwa kontrol penghukum adalah tindakan yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid.
sehingga saya butuh pendekatan khusus secara persuasif untuk berdiskusi dalam membangun pemahaman tentang disiplin positif dan budaya positif. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, terutama pada hal paradigma kontrol penghukum dan penggunaan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Saya merasa mempunyai kewajiban kepada setiap warga sekolah untuk menyebarkan pemahaman bahwa setiap murid mempunyai kebutuhan dasar, dan jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka dari tersebut, untuk memenuhi segala kebutuhan murid dalam hal penyimpangan tentunya dibutuhkan segitiga restitusi yang bisa menstabilkan identitas sampai pada keyakinan diri murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu adanya peraturan yang sudah mengikat. Tinggal bagaimana saya mengubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Adapun hal yang perlu saya perbaiki yaitu mengubah mindset diri saya sendiri agar saya bisa menjadi posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi penghargaan menjadi sebuah guru yang bisa mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengambil kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya lebih cenderung merubah posisi kontrol sebagai manajer, sehingga akan membangun identitas murid yang awalnya sebagai orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, beda istilah saja dan langkah-langkah tidak teratur serta tidak ada tujuan dan indikator yang jelas. Sehingga, apa yang saya lakukan tanpa arah dan tujuan. Output dari apa yang saya lakukan tidak berdasarkan pada keyakinan kelas dan tidak termotivasi pada dalam murid. Motivasi saya hanya bagaimana murid bisa disiplin dan tidak melanggar peraturan dan mengabaikan motivasi intrinsiknya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentunya ada, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa berbentuk komunikasi intens dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan pihak terkait. Komunikasi tersebut juga berbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bergerak, bergerak, menggerakkan.